Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan untuk peserta didik Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat mengikuti pelajaran kita via daring. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami struktur teks pidato persuasif. Diperhatikan untuk materi pembelajaran adalah struktur teks pidato persuasif. Untuk struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan kalian perhatikan penjelasan Ibu di slide selanjutnya. Untuk struktur yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu ada pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam suatu pidato. Pembuka dalam pidato berisi beberapa bagian. Bagian-bagian dalam pembuka pidato sebagai berikut. Yang pertama itu ada salam pembuka. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh dari salam pembuka adalah yang pertama itu menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua menggunakan kalimat selamat pagi. Bagian yang kedua dalam bagian-bagian pembuka pidato itu ada sapaan. Sapaan kepada pendengar berisi sapaan kepada yang menghadiri acara tersebut. Bagian yang ketiga dalam pembuka pidato adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Bagian ini berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dan rahmat sehingga dapat menghadiri suatu acara. Bagian yang keempat adalah ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Bagian yang kelima dalam pembuka pidato itu ada tujuan pidato. Tujuan pidato berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Bagian pembuka pidato itu tidak harus lengkap. Ini adalah bagian pembuka. Selanjutnya struktur yang kedua, Ibu akan menjelaskan yaitu ada isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Pembicara harus menyusun materi secara urut dan teratur. Tujuannya agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan dapat diletakkan pada awal, tengah, ataupun akhir bagian isi. Namun, biasanya ajakan paling sering diletakkan pada akhir sebagai simpulan isi.
Struktur yang ketiga adalah penutup. Bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup pidato terdiri atas bagian sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Yang kedua, ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya. Yang ketiga, dalam bagian penutup itu ada permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Bagian penutup yang keempat itu ada salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Untuk bagian penutup, pidato tidak harus lengkap. Demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan untuk struktur teks pidato persuasif. Ibu harap untuk peserta didik Ibu kelas 9 bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi kita bisa mengetahui bahwa struktur teks pidato itu dibagi menjadi 3, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, untuk bagian pembuka itu dibagi menjadi 5 bagian. Kalau isi dia hanya ada 1, dan penutup itu dibagi menjadi 4 bagian. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan untuk peserta didik Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat mengikuti pelajaran kita via daring. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami struktur teks pidato persuasif. Diperhatikan untuk materi pembelajaran adalah struktur teks pidato persuasif. Untuk struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan kalian perhatikan penjelasan Ibu di slide selanjutnya. Untuk struktur yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu ada pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam suatu pidato. Pembuka dalam pidato berisi beberapa bagian. Bagian-bagian dalam pembuka pidato sebagai berikut. Yang pertama itu ada salam pembuka. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh dari salam pembuka adalah yang pertama itu menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua menggunakan kalimat selamat pagi. Bagian yang kedua dalam bagian-bagian pembuka pidato itu ada sapaan. Sapaan kepada pendengar berisi sapaan kepada
yang menghadiri acara tersebut. Bagian yang ketiga dalam pembuka pidato adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Bagian ini berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dan rahmat sehingga dapat menghadiri suatu acara. Bagian yang keempat adalah ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Bagian yang kelima dalam pembuka pidato itu ada tujuan pidato. Tujuan pidato berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Bagian pembuka pidato itu tidak harus lengkap. Ini adalah bagian pembuka. Selanjutnya struktur yang kedua, Ibu akan menjelaskan yaitu ada isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Pembicara harus menyusun materi secara urut dan teratur. Tujuannya agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan dapat diletakkan pada awal, tengah, ataupun akhir bagian isi. Namun, biasanya ajakan paling sering diletakkan pada akhir sebagai simpulan isi. Struktur yang ketiga adalah penutup. Bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup pidato terdiri atas bagian sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Yang kedua, ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya. Yang ketiga, dalam bagian penutup itu ada permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Bagian penutup yang keempat itu ada salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Untuk bagian penutup, pidato tidak harus lengkap. Demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan untuk struktur teks pidato persuasif. Ibu harap untuk peserta didik Ibu kelas 9 bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi kita bisa mengetahui bahwa struktur teks pidato itu dibagi menjadi 3, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, untuk bagian pembuka itu dibagi menjadi 5 bagian. Kalau isi dia hanya ada 1 dan penutup itu dibagi menjadi 4 bagian. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.